Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rakit PC gaming lagi nih, tapi harganya rada naik dibandingkan konten sebelumnya. Yang mana harganya nanti jadi kita bahas. Sebelum dilanjutkan, gak ada salahnya pencet dulu tombol subscribe kalau belum ya. Tombol lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Bahasan sebelumnya udah pernah racik PC di harga 4 jutaan dan 2 jutaan. Nah, kali ini kita bakal bahas PC gaming di rentang harga 3 jutaan. Dapatnya Core i7 bre. Ini keren banget gak sih? Berasa lebay nggak ngomong kayak gitu. Dan ini beneran ya, dapatnya prosesor Intel Core i7 Gen 4, tapi nggak pakai belas. Untuk part PC ini jatuhnya second campur baru ya, tapi nggak semuanya baru, rata-rata bekas. Intel Core i7 4790 tray plus fan ya, 3,7 GHz up to 4,0 GHz, 4 core 8 thread. Harga versi tray ini termurahnya saya dapat di angka Rp552.000. Motherboard MSI H81M bekas, harganya di kisaran Rp295.000. Dan kebetulan yang saya pakai ini aslinya MSI ya, tapi di rebranding sama merek lokal yaitu Awareness. Harusnya kalian bisa tawar lagi ya harganya kalau sekiranya berasa kemahalan. RAM 8GB DDR3 merek Hynix dikali 2, totalnya jadi 16GB. Per keping harganya di kisaran Rp80.000. Ya kalau dikali 2 jadinya Rp160.000. PC gaming sekarang wajib RAM segini ya. Kalau 8GB asli menyiksa banget. VGA Furion GTX 1660 Super. Di sini saya coba cari harga bekas merek satu ini dan nemu di angka Rp1.600.000. Kondisinya full set dan harga segini masih masuk akal sih. Power supply 550 watt. Nah, kalau di video pakainya power supply dari Aircool ya, karena yang punya sebelumnya nggak cerita dulu waktu beli power supply ini. Ya jadinya pakai Aircool Lux ya. Nah, demi hemat anggaran kita naikkan pajak. Maksudnya beli bekas aja nih. Beli power supply bekas, dan untuk spek ini sebenarnya 450 watt udah cukup ya. Tapi kalau mau aman ya dilebihin aja, jangan ngepas ke 450 watt. Dan pas hunting saya nemu Corsair CV 550 watt dengan harga bekasnya di kisaran Rp350.000. SSD Adata 512GB SATA. Kenapa nggak pakai NVMe? Ya nggak tahu mau dicolok di mana. Colok di hidung kan nggak mungkin. Dan lagian juga SSD SATA yang masih lebih baik dibandingkan hard disk. Untuk part ini termasuk baru ya, dan barunya hanya di angka Rp430.000. Casing build up bekas ya. Casing sebenarnya bebas. Yang penting semua part PC-nya bisa masuk. Mau tanpa casing juga bisa. Tapi kan malu nggak pakai baju. Di sini saya saranin cari casing PC build up aja deh, yang kondisi bekas, dan dapat harganya di kisaran Rp95.000. Total harga CPU atau PC only ini hanya Rp3.480.000. Mahal? Ya enggak juga sih, karena pakai VGA yang lumayan kenceng juga harganya. Coba kalau pakai AMD Radeon RX 580 misalnya, pastinya lebih murah dibandingkan GTX 1660 Super. Untuk video perakitan ya seperti biasa ya, kalian pantengin aja videonya. Saya bikinnya step by step sih, harusnya kalian bisa mengerti ya atau memahaminya. Oke, silakan aja tonton video perakitannya dan lanjut tes editing tipis-tipis sama gaming di PC 3 jutaan ini.
Untuk PC rakitan ini saya masih setia sama Windows 10. Malum Windows 11 itu abot alias berat. Dan driver VGA yang digunakan adalah driver terbaru saat video ini dibikin. Lanjut di pengujian aplikasi Adobe Premiere 2024. Buat render video, hasil rekaman handphone resolusi 4K, durasi 1 menit 30 detik dengan output yang sama, ini butuh waktu 2 menit 14 detik. Ya lumayan sih, rada lama dikit karena ini pakai Core i7 lawas. Sedangkan resolusi 1080p hanya butuh waktu 42 detik saja nih. Di Blender Open Data, skor prosesor cuma 65.51. 51. Sedangkan VGA sendiri dapat skor di angka 734. Di Snapdragon R23, single core-nya dapat nilai 937 PTS dan multicore-nya dapat nilai 4420 PTS. Untuk Snapdragon R24 kayaknya waktu itu saya tes prosesor udah nggak support lagi ya. Dan lanjut lihat aja hasil benchmark aplikasi 3D Mark. PS25, FIFA 24, MotoGP 25, Forza Horizon 5, Need for Speed Heat, dan Unbound. Di semua game ini, PC ini bisa menjalankannya dengan baik di settingan terbaik. Contoh game PES 2025 yang mana di settingan high frame rate-nya cukup stabil di angka 60 fps. Dropnya pas replay doang atau pas tendangan corner ya. Lanjut game FIFA 24 nih, di settingan ultra masih dapat frame rate yang tinggi karena tembus di angka 100 fps. Begitupun juga dengan game MotoGP 25 nih, yang bisa dibilang masih oke banget buat di settingan ultra resolusi 1080p. Frame rate yang didapat di kisaran 50 hingga 60 fps. Terus di game Need for Speed Heat yang sejatinya cukup membebani prosesor, tapi nyatanya game ini masih berjalan cukup baik di settingan ultra resolusi 1080p. Dan terakhir Need for Speed Unbound. Dengan settingan ultra resolusi 1080p, frame rate yang didapatkan masih cukup baik ya di kisaran 50-an fps. Assassin's Creed Valhalla, Mirage, Far Cry 6, GTA 5, Monster Hunter Wilds, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Di game masih Valhalla, settingan high ini dapat frame rate cakep ya, khususnya di bagian minimum FPS-nya. Tapi sayangnya untuk Assassin's Creed Mirage, bahkan di settingan medium pun untuk frame rate minimumnya kurang memuaskan. Mungkin kurang minum kali ya. Lanjut di game Far Cry 6 yang masih dapat frame rate cukup baik di settingan ultra. Begitupun juga game GTA 5 nih, settingan ultra MSAA X2, frame rate yang didapat masih cukup tinggi. Di game Monster Hunter Wilds ini wajib pakai bantuan FSR ya kalau mau dapat frame rate yang baik. Di settingan medium, frame rate yang didapat masih oke banget nih. Kemudian game Watch Dogs Legion nih, settingan high PC ini juga masih dapat frame rate yang cukup oke. Dan terakhir game Wukong. Di settingan high mode TSR dapat FPS yang cukup lumayan di angka 42 fps. Counter-Strike 2, Delta Force, PUBG, dan Valorant. Di game Counter-Strike 2, settingan very high, PC gaming ini masih sanggup dapat frame rate yang sangat baik, kadang nembus di atas 100 fps lebih, dan sedikit lebih baik kalau turun settingan ke low. Kemudian game Delta Force nih, di game ini kalau main di settingan ultra, FPS-nya masih terbilang memadai ya, tapi kalau mau nembus 100-an fps maka pakai settingan low. Untuk game PUBG kalau di settingan ultra, frame rate-nya rada kurang memuaskan, cuma dapat frame rate di kisaran 30 hingga 50-an fps. Tapi kalau settingan very low baru deh frame rate-nya kadang nembus di 100 fps lebih. Terakhir game Valorant, mau settingan high sama low hasilnya kurang lebih samaan ya. Yang mending high aja deh daripada low. God of War, Ghost of Tsushima, Resident Evil 4 Remake,
Spider-Man 2, The Last of Us Part 1 dan 2. Untuk game God of War, kalau maksa di settingan ultra, frame rate yang didapat kurang memuaskan sih. Kalau menurut saya di kisaran 30 hingga 40 fps. Dan kalau diturunkan ke settingan high, baru deh dapat frame rate yang lebih baik. Dan settingan yang sama pun berlaku di game Ghost of Tsushima, yaitu di settingan high dengan nilai frame rate yang cukup baik di kisaran 40 hingga 50 fps. Kemudian game Resident Evil 4 Remake nih, kalian masih bisa main di preset ray tracing dengan frame rate yang cukup baik di kisaran 40 hingga 50 fps. Lanjut game baru yaitu Spider-Man 2. Di game ini settingan medium sebenarnya cukup lumayan ya. Tapi kalau kalian mau dapat frame rate yang lebih tinggi lagi, saran saya aktifkan FSR-nya. Terakhir game The Last of Us. Nah, untuk game satu ini harus puas main di settingan medium. Rada berat sih ya game ini. Mungkin karena optimalisasinya kurang di game The Last of Us Part 1 ini. Sedangkan hasil yang lebih baik itu di Part 2 ya. Bahkan settingan high pun masih dapat frame rate yang cukup memadai. Dota 2, Genshin Impact, dan Wuthering Waves. Untuk game Honkai dan ZZZ ini bukan gak running di PC ini, tapi saya taruh gamenya di NVMe, sedangkan PC ini nggak ada slot NVMe. Untuk game Dota 2 settingan ultra cuma dapat frame rate di angka 50 hingga 60 fps, dan kalau diturunkan ke settingan low, bedanya nggak terlalu banyak ya. Lanjut game Genshin Impact nih, di settingan max PC ini masih cukup baik memainkan gamenya. Dan terakhir game Wuthering Waves, ini juga di settingan max masih dapat frame rate yang cukup oke. Kalau kalian penasaran, nanti deh saya bakal share di channel tuh video untuk tes lengkapnya. Sebelum kita lihat sedotan daya listriknya, kita lihat dulu suhu yang dihasilkan PC ini baik prosesor maupun VGA-nya. Di sini kelihatan suhu prosesornya cukup tinggi ya, karena tembus di angka 84 derajat Celcius. Ya wajar sih karena pakai stok cooler yang bukan khusus untuk i7 ini ya, melainkan Core i5 atau di bawahnya. Yang asli stok cooler i7 itu pakai tembaga di tengahnya. So kedepannya kalian wajib upgrade CPU cooler atau air cooler yang lebih baik dibandingkan stok cooler. Untuk VGA-nya terbilang sangat tinggi ya, karena tembus di angka 88 derajat Celcius. Wih, mateng ya. Telurnya kalau ditaruh di VGA ini, matang atau gosong ya. Kenapa nggak direpasta ya? Karena VGA ini masih segel asli dan dibeli dari baru ya. Dan garansinya juga masih ada. Makanya nggak diapa-apain. Untuk sedotan daya listrik PC ini ketika idle itu di bawah 100 watt, sedangkan kalau pas gaming ini pas full loadnya itu tembus di angka 270 watt dan rata-rata 250-an watt pas main game ya. Untuk kedepannya kalau kalian mau upgrade, prosesornya udah mentok ya. Kalau RAM-nya sendiri sih kalau motherboardnya support bisa ditambah ke 32 GB. Tapi baiknya kalian baca dulu di web resmi motherboard tersebut. Untuk VGA sendiri ya bisa diganti ke yang lebih kenceng lagi, misalnya RTX 2060. Nah, bagi kalian yang baru mau bangun PC, saran saya sih mending ngambil Ryzen 5 2600 ya, walaupun rada mahal dikit untuk harga prosesornya. Begitupun juga harga bekas motherboardnya sama harga RAM-nya. Tapi kedepannya buat upgrade itu jauh lebih luas AMD AM4 dibandingkan Intel soket lawas gini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan PC gaming harga 3 jutaan kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dan makasih banyak udah mampir di NK Channel.